boleh ceritain juga sedikit tentang karaktermu dan juga tentunya dalam sebelum aku dapat tawaran orang bunian ini, aku ingat banget aku waktu lagi kerja, aku lagi photoshoot dan ada orang cerita tentang orang bunian. Terus kayak beberapa hari setelah aku dapat tawaran orang bunian, terus aku kayak oh ternyata orang bunian tuh beneran ada ya, karena kayak jatuhnya bapaknya temen aku kayak diculik sama orang bunian. Jadi kayak pas aku tahu ternyata aku jadi orang bunian juga, aku kayak Berarti bisa dibilang baru tahu orang Bunian dari film ini. iya, jadi aku berharap banget kayak orang nonton ini bukan cuma kayak film horor biasa, enggak kayak oke mungkin emang film horor dan sekarang kan emang kebanyakan film horor kan, cuman yang kita pengen ngasih tahu adalah ada loh orang Bunian beneran di Indonesia gitu. Kayak aku pengen tahu, aku pengen orang-orang tahu juga tentang kayak the tradition, terus tempat-tempat yang bagus di Padang gitu. Berarti sebelumnya nggak percaya soal orang Bunian kan? Sebenarnya kayak Atau memang nggak tahu gitu? aku tuh orangnya emang penakut kan, dan kayak aku tuh gampang percayaan aja orangnya, cuman kayak aku tuh bener-bener nggak tahu tentang orang Bunian sama sekali gitu, sampai akhirnya kayak aku dapat cerita dari orang yang kayak dia apa ya, kayak dia bener-bener ngeceritain kalau misalkan bokapnya tuh sempet diculik sama orang Bunian. Jadi aku kayak ternyata beneran. Terus kayak 2 hari setelah tiba-tiba aku dapet tawaran orang Bunian. Jadi aku kayak coincidence gitu. Ini syutingnya di mana kak? Syutingnya di mana? Jadi kita ada syuting di Jakarta. Kita itu syuting di Cibubur, karena kan di Cibubur kan hutan-hutan semua kan. Kita syuting di situ 7 hari dan ada beberapa tempat lainnya. Terus 3 hari di Bukit Tinggi di Padang. Untuk mendalami sosok gadis desanya sendiri, cari referensi nggak sih kak? Jujur iya, karena aku nggak tahu logat Padang sama sekali seperti apa kan, dan kayak pas aku tahu ternyata tadi aku bilang kayak ada cengkoknya, kayak kol-kolah kayak itu bila gunah seperti itu. Jadi kayak susah banget sih, dan kayak aku ngeliat referensinya lebih ke cara aku berbicara kayak gitu, kayak untuk masalah jadi gadis desa kayak udah bisa nih gitu. Tapi yang susahnya itu bahkan sampai kayak aku selesai take pun kayak aku masih kepikiran kayak aduh bener gak ya, karena kadang biasa tuh kalau misalkan aku lagi nonton film apa aku kayak kok kepaksa banget ya logatnya gitu. Jadi kayak aku nggak mau orang-orang mikir kayak dulu maksain banget lagi logatnya, atau kayak ada orang kayak kenapa nggak ngambil orang Padang asli aja kayak gitu. Jadi kayak itu tantangan buat aku, cuman somehow aku seneng juga karena aku bisa belajar bahasa baru, bahasa Indonesia baru gitu. Sorry kak, ini perannya tadi siapa namanya kak? Nurmala. Oke. Tadi sempat bilang acting adegan yang menantang saat mandi di hutan. Iya. Itu di tengah-tengah malam ya, Iya, jam 3 pagi. Jam 3 itu pagi. dingin banget, dan kayak aku biasa kan mandinya panas kan, karena kayak aku nggak kuat dingin sama sekali. Itu tiba-tiba langsung dari kayak bambu, maksudnya di bambu gitu, kayak cuma ditutupin di bambu. Terus kayak mandi aku udah kayak dingin. Dan itu tuh kayak take sebenarnya lumayan lama, karena kayak ada beberapa POV gitu kan. Jadi kayak aku dari belakang tuh kayak dingin. Jujur dingin. Terus kayak kalau kalian lihat tadi ada yang pas aku ngeginiin, itu tuh kayak kita take beberapa kali gara-gara kayak aku bener-bener kedinginan, jadi kayak kayak gitu. Berarti itu asli kakak, maksudnya nggak pakai body double atau apa gitu? Nahan dinginnya gimana kak? Jujur susah banget, tapi untungnya aku take dari belakang kan. Jadi muka aku tuh kayak bisa. Cuma kayak pas nengok aku langsung kayak enggak dingin gitu. Cuma kayak susahnya karena pas aku selesai itu ada dia takut spoiler.